Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Patricia. Aku berasal dari program studi manajemen Universitas Pembangunan Jaya angkatan tahun 2018. Nah, aku adalah perwakilan dari penerima beasiswa unggulan UPJ, khususnya bidang akademik. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Universitas Pembangunan Jaya. Jadi hari ini aku mau sharing aja sedikit tentang beasiswa yang aku dapatkan dari UPJ. Oke, mungkin dari yang pertama dulu, gimana sih prosesnya dari awal sebelum aku tahu UPJ sampai aku mencoba apply di UPJ. Jadi memang dari awal tuh dari SMA aku itu udah tekad banget untuk bisa dapet full beasiswa waktu aku kuliah. Nah, aku dapat info kalau di UPJ itu ada full scholarship 100%. Jadi aku coba apply. Nah, untuk prosesnya sendiri itu sebenarnya sama kayak kalian sih. Jadi pertama daftar dulu, kemudian melengkapi berkas persyaratan, ujian saringan masuk, dan nanti aku ada tahap tambahan yaitu interview bersama pimpinan UPJ. Nah, setelah melewati semua tahapan itu, aku pun dinyatakan lolos di full scholarship UPJ. Nah, untuk tipsnya sendiri, untuk meraih beasiswa, yang pertama mungkin kalian tentuin dulu target kalian. Kalian tuh mau apa sih dalam mungkin setahun atau 2 tahun ke depan. Nah, setelah kalian tentuin target itu, coba kalian mulai dari hal-hal kecil dulu, misalkan berusaha lebih keras lagi untuk bisa dapat sampai di target kalian itu. Dan yang ketiga, tips dari aku adalah kalian harus selalu berdoa kepada Tuhan, karena sekeras apapun kalian mencoba, itu nggak akan sampai kalau kalian nggak berdoa gitu. Untuk motivasinya, pokoknya setelah kalian nentuin target kalian, itu jangan pernah menyerah. Walaupun kalian gagal, percayalah kalau satu pintu tertutup, akan ada pintu yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman mahasiswa baru, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Santos Ferdinand Tambunan dari program studi akuntansi angkatan 2017. Saya merupakan perwakilan dari mahasiswa yang menerima beasiswa ASAK. Beasiswa ASAK itu apa sih teman-teman? Beasiswa ASAK itu Ayo Sekolah, Ayo Kuliah merupakan program kerjasama dari pihak gereja dengan tingkat universitas. Kebetulan saya mendapatkan beasiswa itu dengan minimal IPK 3,0. Meskipun dibatasin IPK 3,0, tidak menutup kemungkinan untuk kita aktif di lingkungan kampus, baik secara akademik maupun non-akademik. Dan tidak lupa juga kita harus mempertahankan IPK kita sebagaimana bentuk pertanggungjawaban kita kepada pihak gereja maupun pihak donatur. So, mari kita ikutin beasiswa di UPJ teman-teman. Beasiswanya sangat banyak loh, terutama saya beasiswa ASAK. Tetap semangat teman-teman. Hai teman-teman mahasiswa angkatan 2020, perkenalkan nama saya Nadira Siti Nur Fajrina dari program studi arsitektur angkatan 2017. Nah, di sini saya mewakili teman-teman dari beasiswa PPA Dikti. Beasiswa PPA Dikti sendiri merupakan salah satu beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas Pembangunan Jaya selain beasiswa akademik. Beasiswa PPA Dikti ini sendiri merupakan salah satu beasiswa yang diberikan oleh Ristek Dikti. Nah, cara-caranya gimana sih untuk kalian bisa dapat beasiswa PPA Dikti? Yang pertama, kalian harus punya IPK minimal 3,00. Yang kedua, kalian harus punya prestasi akademik atau non-akademik. Dan yang ketiga, kalian harus aktif juga berorganisasi di BEM atau BPM atau himpunan ataupun di kegiatan UKM. Nah, tips dari aku biar kalian bisa dapat beasiswa PPA Dikti adalah agar kalian berusaha aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ristek Dikti nih. Contohnya yang pertama, ada NUDC. NUDC ini adalah National University Debate Championship atau debat bahasa Inggris. Yang kedua, ada KDMI atau Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Yang ketiga, ada PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Dan yang keempat adalah PHBD atau Program Hibah Bina Desa. Nah, 4 kegiatan ini merupakan kegiatan yang selalu dilaksanakan secara tahunan. Jadi kalian bakal setiap tahun punya kegiatan rutin yang harus diikutin. Nah, akhir kata, kalian harus berusaha untuk aktif dan cobain gimana asiknya dapat beasiswa. Karena selain kalian nggak perlu bingung harus mikirin bayaran, kalian bisa dapat kesempatan untuk eksplor berbagai macam kegiatan di universitas. Akhir kata, terima kasih. Halo teman-teman mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya Angkatan 2020, perkenalkan, nama saya Martial Theophilus dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2017.
dan saya juga merupakan salah satu penerima beasiswa akademik dari Pembangunan Jaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan beberapa informasi mengenai bagaimana sih cara mencari tahu informasi tentang beasiswa apa saja yang terdapat di UPJ, lalu bagaimana sih prosedur yang harus disiapkan untuk dapat melalui tahapan-tahapan dari beasiswa itu sendiri. Lalu beberapa tips yang mungkin akan berguna bagi teman-teman. Jadi jangan lupa saksikan sampai videonya berakhir ya. Jadi pertama-tama itu, informasi yang saya dapatkan perihal beasiswa itu pertama kali saya dapatkan dari senior saya. Lalu karena menurut saya informasi yang diberikan senior itu masih sangat terbatas, lalu saya berinisiatif untuk bertanya kepada dosen pembimbing akademik saya. Dari situ saya diberitahu bahwa nanti kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut melalui email Outlook yang akan dikirimkan oleh bidang kemahasiswaan. Jadi dari email Outlook itu terdapat banyak sekali prosedur dan pedoman-pedoman di mana teman-teman itu bisa mengikuti dan membacanya secara step by step. Nah, untuk apa saja yang diperlukan itu, pertama-tama, teman-teman jika ingin mengajukan beasiswa akademik, minimal kalian sudah berada pada semester 2. Jadi pada semester 2 itu kalian bisa mengajukan beasiswa akademik. Lalu tahap selanjutnya adalah minimal kalian memperoleh 18 SKS pada semester 2 itu. Lalu dengan minimal IPK 3,25. Lalu selanjutnya, tahap-tahap apa saja sih yang harus dilalui? Nah, dalam beasiswa akademik terdapat 2 tahap. Yaitu tahap pertama, yaitu proses seleksi karya tulis, di mana kalian itu akan diberikan beberapa tema dari bidang kemahasiswaan untuk menulis suatu karya tulis. Yang proses seleksi yang tahap kedua adalah proses seleksi FGD atau Focus Group Discussion, di mana kalian akan dibagi menjadi beberapa grup, dan satu grup akan terdiri dari 5 orang. Nah, untuk selanjutnya, tips apa saja sih yang harus kita siapkan untuk menghadapi beasiswa akademik ini? Untuk tips pertama itu adalah usahakan dari awal kalian masuk UPJ, dari semester 1 sampai semester selanjutnya, itu terus konsisten untuk mempertahankan IPK kalian. Ya, seminimal-minimalnya itu masih 3,25 lah, seperti standar beasiswa akademik. Lalu selanjutnya, untuk tips untuk melewati gelombang pertama atau tahap pertama, yaitu seleksi karya tulis, luangkan waktu kalian untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Lalu untuk yang gelombang kedua dan FGD itu adalah kalian berusaha semaksimal mungkin untuk membahas tema yang kalian dapatkan pada FGD tersebut. Nah, jadi untuk yang terakhir, bagi teman-teman angkatan 2020, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo mahasiswa baru Universitas Pembangunan Jaya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Zailani, mahasiswa arsitektur 2018, yang juga merupakan mahasiswa dari beasiswa bidik misi. Jadi bidik misi itu apa sih? Bidik misi merupakan program pemerintah untuk mendukung masyarakat agar bisa berkuliah baik di PTN ataupun di PTS. Nah, bagaimana sih cara mendapatkannya? Kalau cara mendapatkannya itu gampang banget. Kalian bisa cek aja di websitenya, itu di belmawa.risetdikti.go.id. Di situ banyak timeline yang harus kalian lihat, mulai dari pendaftaran, terus pengumpulan berkas-berkas, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, selain berkas-berkas yang kalian kumpulkan, ada pentingnya juga untuk mengumpulkan portofolio selama kalian sekolah di SMA. Itu juga penting untuk mengajukan beasiswa agar bisa mendukung dokumen-dokumen yang telah kalian daftarkan. Pokoknya untuk kalian yang ingin mendapatkan beasiswa, terus semangat. Ingat tadi, jangan lupa untuk cek terus timeline di websitenya, kumpulkan portofolio kalian, dan terus semangat. Saya tunggu di Universitas Pembangunan Jaya.